Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya dan percaya setiap kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sebab itu layaklah setiap kita naikkan ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebab itu mari saya mengajak setiap saudara dimanapun berada saat ini, kita bawa pujian, penyembahan, ucapan syukur dan doa-doa kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak menerima semua itu. Mari kita tunduk kepala, kesatukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kemurahan yang membawa setiap kami hari ini untuk boleh berjumpa dengan-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu, curahkan kebaikan-Mu buat setiap kami dimanapun kami sedang beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Izinkan kami hari ini, saat ini boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lekatkan hati kami, lembutkan hati kami, untuk kami dapat lebih mengasihi-Mu. Puji syukur dan terima kasih hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan lebih lagi hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan memperbarui hidup kita hari lepas hari. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika dirimu telah dihakimi, ajarku memberi hati mengampuni.
untuk lawatan-Mu saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sebentar lagi akan Engkau bagikan melalui hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut bibir lidahnya Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, pengajaran, peringatan, dan pembaharuan bagi hidup setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman hari ini akan disampaikan oleh Ibu Wiwi. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bu Weni sudah membawa kita puji-pujian untuk kita sampai pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pujian yang kita naikkan tadi itu satu bentuk doa. Pujian ini jikalau diperdengarkan bagi saya pribadi sangat menusuk hati, bahkan saya bisa mengeluarkan air mata ketika menaikkan pujian ini pada waktu itu. Ampuni kami Bapa, karena kami tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi saat ini saya berani mengatakan untuk mereview pujian ini, bahkan mengubahnya
tidak lagi ampuni Bapa karena kami tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tetapi ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Sebenarnya ketika saya melihat bahwa saya mendapatkan satu tema untuk disampaikan pada ibadah minggu, sudah dari awal Januari, saya bergumul selama 3 bulan di dalam mempersiapkan ini. Bahkan saya sempat mengatakan kepada Pak Matius, saya tukar temanya, saya jangan tema ini. Kenapa? Kayaknya saya berat, dalam arti saya harus mereview kembali pengalaman rohani saya bersama Tuhan. Tetapi jawaban Pak Matius, kamu sudah melakukannya, saksikan hidupmu. Puji Tuhan, kalau Tuhan melalui Roh Kudus membimbing saya melakukan setiap firman Tuhan sebelum saya membagikannya bagi yang mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Saya ingin kita membacakan bersama-sama ayat 1 sampai 7 saja. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacakan bersama-sama secara bergantian. Saya terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 13 di dalam surat Korintus ini merupakan pasal kasih. Kita sudah memperingati Paskah, satu wujud kasih agung yang sepanjang abad akan terus berkumandang, dibicarakan banyak orang, dibicarakan manusia, yaitu kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kasih Allah itu kita miliki sebagai orang percaya karena kita mempunyai Roh Kudus, karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam hati kita. Dan di dalam kekristenan, karunia rohani itu tidak ada yang lebih dari itu selain kasih Allah di dalam
diri kita. Bahkan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, di sana Rasul Paulus menunjukkan bahwa kasih itu lebih unggul dari segala perkara yang ada. Di sini saya catat ada 7 perkara yang di bawah kasih. Jadi kasih itu lebih unggul dari 7 perkara yang bagi manusia ini adalah hebat, yaitu memiliki atau mempunyai kelebihan di dalam berbagai bahasa manusia, bahkan dikatakan bahasa malaikat, itu masih di bawah kasih. Kemudian mempunyai karunia untuk bernubuat, mempunyai karunia untuk mengetahui segala rahasia, dan mempunyai karunia memiliki seluruh pengetahuan. Mungkin menjadi manusia yang paling pintar, manusia yang paling hebat, mengetahui segala teknologi. Kemudian bahkan dikatakan memiliki iman yang sempurna, iman yang besar atau iman yang kuat, yang dikatakan dapat memindahkan gunung. Kemudian menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang dermawan, suka membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya. Bahkan yang lebih hebat lagi, menjadi orang yang mau menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, atau istilah sekarang menjadi orang yang mau menyerahkan dirinya mati syahid. Tetapi dari semua itu Rasul Paulus katakan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, 0, kosong kalau tidak ada kasih. Jadi kasih itu yang tertinggi. Kasih itulah yang akan membuat semua yang kita miliki, mungkin kita miliki 7 perkara yang saya sebutkan tadi, itu akan menjadi baik, menjadi berguna jikalau ada kasih di dalamnya. Kita melihat orang, situasi negara kita, kejadian-kejadian orang berani mati syahid, katanya itu sebagai wujud imannya yang tertinggi, menjadi orang yang mulia. Dia mati untuk membela kebenaran, membela Allahnya, katanya membela agama. Tapi tentu saja itu tidak ada kasih apa yang dia lakukan, karena dia membunuh, mencelakakan sesamanya. Rasul Paulus katakan kita boleh memiliki karunia apapun, ilmu pengetahuan apapun, kehebatan apapun, tetapi yang utama yang harus kita miliki itu adalah kasih. Karena kita sudah memiliki kasih Allah, karena kita sudah merasakan kasih Allah, maka harus kasih itu yang utama di dalam kehidupan kita. Bahkan kekristenan itu sangat dikenal dengan kasih, tetapi pada dasarnya sebenarnya orang-orang Kristen itu sendiri belum tahu kasih itu bagaimana, kasih yang seperti apa yang harus dia miliki, identitas yang dikenal oleh orang di luar kita, yaitu kasih. Dan Tuhan terus tanamkan itu kasih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, subtema firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengampuni dan melupakan. Dan ini bisa dilakukan juga berlandaskan kasih, mengampuni dan melupakan. Dan mengampuni dan melupakan ini tidak hanya berbicara kepada hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar untuk kita mengampuni, tetapi lebih ditekankan pada kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengampuni? Apakah kita mampu memberi maaf dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita? Melupakan di sini dalam arti bukan kita tidak ingat lagi
karena manusia memiliki otak yang menyimpan memori-memori kejadian di dalam kehidupannya. Tentu saja tidak mungkin lupa, akan muncul di dalam ingatan kita. Tetapi yang dimaksudkan melupakan di sini adalah ketika kita mengalami sakit hati, kita mengalami kekecewaan, kita ingat peristiwa itu. Tetapi begitu ingat, itu tidak lagi memunculkan sakit hati, tidak lagi memunculkan kemarahan, tidak lagi memunculkan kebencian. Ketika terlintas orang yang menyakiti kita, ketika terlintas ingatan kata-kata yang dilontarkan kepada kita, itu tidak lagi menimbulkan sakit hati di dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan sudah mengampuni dan melupakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa yang bagi saya pribadi itu sangat menyakitkan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa saya juga awalnya bukan orang yang mudah mengampuni atau memaafkan. Bahkan saya juga orang yang mudah, kalau saya pinjam bahasanya Bapak Gembala, muruk gitu ya. Nah, peristiwa ini terjadi justru ketika saya sudah melayani Tuhan secara full time. Ada seorang yang kami layani waktu itu, seorang jemaat. Kami melayani awalnya dengan jumlah jemaat yang kecil, hanya 3 orang. Jadi ketika hari Minggu beribadah itu hanya tiga orang yang hadir beribadah bersama kami berdua dan anak kami. Sampai akhirnya Tuhan berkati menjadi banyak, dikirimkan bisa dalam ibadah sampai 15 orang. Satu peristiwa terjadi yang menyakitkan adalah jemaat kami ini orang yang bagi kami pelihara, kami tolong ketika dia lari ke sana kemari, berpindah satu gereja ke gereja lain. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa orang ini memiliki latar belakang kekristenan yang istilahnya sesat, karena dia berada di luar negeri mengikuti gereja setan. Kemudian ketika dia ke Indonesia, dia masuk ke gereja-gereja yang berlabel Pentakosta Karismatik. Dan kami latar belakang melayani waktu itu adalah Protestan, sehingga dia tidak masuk ke gereja Protestan. Gereja tempat kami melayani di pusat dan kami melayani di desa. Seorang hamba Tuhan itu mengatakan, nah, orang ini saat ini berada di desa tempat Bapak Ibu melayani. Coba hubungi, siapa tahu bisa diajak beribadah. Benar, kami menghubungi, bertemu, kita bawa ke gereja kecil tempat kami melayani, dan dia mau beribadah, setia. Bahkan kami beri tanggung jawab pelayanan musik karena dia pintar main musik. Pertolongan terus dilakukan, terutama oleh Bapak Matius bagi setiap kebutuhan, kesusahan yang dia inginkan. Sampai pada akhirnya justru orang ini yang menyakiti kami, mungkin lebih ke saya ya, karena Pak Matius orang yang tidak mudah sakit hati. Suatu ketika dia datang ke gereja tanpa selamat pagi, selamat siang, langsung nunjuk-nunjuk, marah-marah di depan gereja. Kemudian Pak Matius katakan, jangan marah-marah di luar, kan banyak penduduk di sekitar, masuk aja. Di dalam dia marah-marah, dan ini pertama kalinya di dalam hidup saya dimaki-maki orang, langsung ditunjuk-tunjuk. Bahkan dia katakan, hamba Tuhan macam apa? Kamu hamba Tuhan macam apa? Dia tunjuk gitu.
Saudara tahu sendiri, saya orang yang cepat bereaksi, apalagi menghadapi yang tidak benar. Dengan seketika saya langsung berdiri, saya katakan, gila. Saya katakan ini bukan dengan kebencian saya menyebut saudara saya ini gila, tapi ini hanya suatu lontaran bahasa. Kalau orang Jakarta kan mengatakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak masuk akal itu gile gitu kan. Nah, ini saya lontarkan dengan spontan gila. Nah, ternyata jemaat ini semakin marah. Dia berdiri dengan berkacak pinggang. Iya, memang saya gila. Kemudian dia maki-maki kami berdua. Dan Pak Matius hanya diam saja. Dia pelototi saya karena saya bereaksi. Dia hanya katakan dengan kode, dan dia hanya bicara kepada jemaat ini, tenang dulu, duduk, apa masalahnya, ceritakan. Atau kita bertemu semua, kita bicara. Tapi ini membuat dia semakin marah. Inilah satu perlakuan yang saat itu bagi saya sangat-sangat menyakitkan. Bahkan timbul kemarahan di dalam hati saya. Dalam hati saya, semua sudah kita lakukan untuk menolong dia, tetapi apa yang dia lakukan terhadap kami. Nah, jadi pergumulan saya dengan Tuhan secara pribadi ya, malamnya saya bergumul pribadi dalam doa saya kepada Tuhan tengah malam untuk mengungkapkan kemarahan saya, untuk mengungkapkan kekecewaan saya, untuk mengungkapkan sakit hati saya. Tetapi apa jawaban Tuhan bagi saya? Roh Kudus memimpin saya untuk melihat, lihatlah salib. Dengan ingat, lihatlah salib. Saya menangis waktu itu. Saya katakan bahwa apa yang saya alami Tuhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Tuhan alami di kayu salib. Tapi mengapa saya begitu marah? Mengapa saya begitu sakit hati, merasa tidak terima dengan perlakuannya? Saya minta ampun sama Tuhan dan saya katakan saya tidak sakit hati dengan mereka, saya tidak membenci mereka, dan itu saya buktikan. Meskipun setelah itu orang-orang yang marah kepada kami, yang memaki-maki kami ini tidak mau pergi ke gereja. Ini pun juga sering terjadi sampai hari ini ya. Orang meninggalkan gereja karena marah. Orang meninggalkan gereja karena sakit hati, terluka satu dengan yang lain. Meskipun itu belum tentu kesalahan orang lain. Dan saya buktikan ketika bertemu di jalan, saya tetap panggil dia, saya tetap sapa, saya tetap tanyakan kabarnya, apakah dia tetap beribadah, dimanapun dia beribadah saat itu, dia harus tetap beribadah. Itu yang saya katakan pada jemaat kami saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 13 ayat 5, di sana dikatakan bahwa kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah ini juga mengacu pada tidak mudah tersinggung. Hal-hal kecil, hal-hal di dalam kehidupan keseharian itu kalau kita mudah tersinggung, itu berarti tidak ada kasih di dalam diri kita. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya tidak mengingat setiap perbuatan jahat yang dialami untuk membalas dendam. Apa yang saksikan tadi itu pun pada akhirnya
mereka mengakui kesalahan mereka. Ketika kami berapa hari akan pulang ke Jombang, sudah berkemas-kemas, malam-malam jemaat yang berbuat tidak baik tadi itu datang ke gereja. Dia menangis, dia mengakui bahwa sudah melakukan kesalahan terhadap kami. Bahkan ada yang sudah pergi keluar pulau melalui WA minta maaf. Dan sampai hari ini orang-orang yang pernah memaki-maki kami itu terus berkomunikasi dengan kami melalui chat. Dan kami terus tanyakan apakah mereka masih beribadah, apakah mereka masih setia. Dan puji Tuhan, mereka tetap setia. Sampai hari ini kami tetap berkomunikasi. Dan ketika mengingat dia, di dalam diri saya tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kebencian, tetapi hanya sukacita karena dia tetap berada di dalam Tuhan. Alasan mengapa kita harus mengampuni dan melupakan, yang pertama yaitu Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk mengampuni. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, di kayu salib Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bukan karena Tuhan Yesus sebagai Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus disalib, itu Tuhan Yesus 100% sebagai manusia. Jadi dia melakukan pengampunan ini, melepaskan ampun kepada orang-orang yang menyakitinya, itu sebagai manusia. Itu teladan yang Tuhan Yesus berikan. Kita pun bisa melakukannya. Ketika kita disakiti, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Dengan melepaskan pengampunan ini, kita pun akan menjadi ringan. Tetapi ketika kita menyimpan kepahitan, sakit hati di dalam diri kita, itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apalagi di dalam kita melayani Tuhan. Alasan yang kedua yaitu Tuhan memberikan perintah untuk mengampuni. Jadi pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4, di sana Tuhan katakan bahwa jikalau ada seorang saudaramu yang berdosa, berbuat salah terhadap engkau, ampunilah dia. Jadi ini perintah Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Itu perintah Tuhan. Sabarlah terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, firman Tuhan katakan, sabarlah terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Menarik sekali kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 13 tadi mengenai kasih. Di ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kemudian di ayat 7 yang terakhir, di sana pun dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ada penekanan kata sabar untuk kasih di awal, yaitu kasih itu sabar, dan di penutup dikatakan kasih itu sabar menanggung segala
sesuatu. Jadi dibutuhkan sabar di dalam diri kita. Bukan orang yang bernama sabar itu sabar, tetapi setiap kita itu harus memiliki sabar. Dan itu juga perintah Tuhan. Kita harus sabar satu dengan yang lain. Dan kesabaran ini akan menjauhkan berbagai masalah, menjauhkan pertikaian, menjauhkan pertentangan, bahkan menjauhkan perpecahan di dalam kehidupan kita. Kalau setiap kita punya sabar di dalam diri kita, dan itu juga perintah dari Tuhan. Jangan membalas jahat dengan jahat. Itu pun artinya kita mudah memberi maaf kepada orang lain. Tidak hanya kita bisa membalas jahat dengan jahat terhadap orang di luar iman kita. Kalau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Tetapi lebih penekanan pada hal-hal setiap hari yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus sabar satu dengan yang lain, tidak membalas jahat dengan jahat. Artinya kita mudah memaafkan apapun yang orang lain saudara kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan alasan berikutnya, mengapa kita harus mengampuni dan melupakan? Karena mengampuni merupakan kewajiban. Jadi pengampunan, mengampuni itu merupakan kewajiban. Di dalam Matius pasal 6 ayat 12, di dalam doa Bapa kami, ketika Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, di dalam Matius ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, ampunilah mereka seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu ajaran Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Itu artinya memberi maaf itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita. Kalau kewajiban dan tanggung jawab itu juga berarti harus dilakukan, tidak bisa dipilih, dilakukan apa tidak. Kadang dilakukan atau kadang tidak. Jika mau ya kita lakukan, jika tidak ya tidak kita lakukan. Tidak seperti itu, karena merupakan kewajiban, harus dilakukan. Memberi maaf, mengampuni itu harus dilakukan, harus kita lakukan. Mengapa demikian? Karena antara kita minta ampun, mendapatkan pengampunan, dengan kita mengampuni atau memberi ampun, itu harus berjalan sejajar. Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami ajarkan, ketika kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan, ya Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus tidak ajarkan, ya Bapa, ampunilah kami, titik, berhenti. Tetapi ada kelanjutannya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya antara kita meminta ampun kepada Tuhan dengan kita mengampuni
orang lain yang bersalah kepada kita, itu sejajar, sama. Kita tidak bisa minta ampun kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu tidak ada gunanya, dan Tuhan tidak akan mengampuni kita. Jadi minta ampun kepada Tuhan dengan mengampuni orang yang sudah menyakiti kita itu sejajar, jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam Matius 6 ayat 23 dan 24, Bapak coba akan membacakan buat kita. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Matius pasal 5 ayat yang ke-23 dan ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Firman Tuhan ini pun menyatakan bahwa mengampuni itu sangat-sangat penting. Sebelum kita datang kepada Tuhan, memberikan persembahan hidup kita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita harus sudah mengampuni orang yang menyakiti kita atau orang yang kita sakiti. Itu firman Tuhan katakan harus diselesaikan dulu. Itulah mengapa sangat penting seorang pelayan Tuhan itu tidak boleh punya musuh, tidak boleh membenci, tidak boleh mudah tersinggung, tidak boleh mudah sakit hati. Karena Tuhan katakan, jikalau kamu datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan persembahanmu, kamu harus dalam kondisi kudus, istilahnya tidak ada kebencian, tidak ada dendam di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mengampuni dan melupakan itu perintah Tuhan, kewajiban, dan Tuhan sudah berikan contoh teladan dirinya sendiri, sudah dipastikan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dianugerahi Roh Kudus juga mampu melakukannya dan harus melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari, terus-menerus dilakukan. Kesimpulannya, bersedia mengampuni orang lain itu menjelaskan apakah kita telah benar-benar bertobat atau tidak. Bersedia mengampuni orang lain itu menyatakan apakah diri kita itu benar-benar bertobat atau tidak. Tidak saya katakan belum bertobat, tapi tidak bertobat. Karena firman Tuhan itu pasti ya dan amin, tidak boleh ditawar-tawar. Jadi kita sudah bertobat apa tidak, itu juga akan tercermin ketika kita mengampuni. Ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi manusia baru. Maka manusia lama yang pemarah, mudah tersinggung, tidak mau memaafkan, tidak mau menyakiti,
itu tentu harus ditinggalkan. Karena sekarang kita manusia baru, mengenakan manusia baru. Jadi tidak ada lagi mudah tersinggung. Yang ada kasih satu dengan yang lain. Seperti Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita, kita pun harus mengampuni orang lain. Dengan mengampuni orang lain, itu pun berarti kita membukakan pintu berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga diberkati Tuhan. Itu juga menunjukkan kasih. Kita mau kita diberkati Tuhan, sudah seharusnya kita juga mau orang lain, saudara-saudara kita, diberkati Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan dengan memberikan pengampunan. Mengampuni orang lain itu harus juga ada di dalam kehidupan keluarga kita, bukan hanya kepada orang lain, tetapi di dalam keluarga antara suami dengan istri atau istri dengan suami, itu harus ada pengampunan, harus saling mengampuni, selalu mengampuni antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Banyak anak-anak yang tidak bisa mengampuni orang tuanya ketika dia di dalam kondisi keluarga yang broken home. Dia melihat orang tuanya tidak harmonis, tidak ada kasih, tidak saling mengampuni, selalu ada pertengkaran. Itu akan menimbulkan sakit hati bagi setiap anak-anak. Mereka akan tumbuh dengan kepahitan di dalam dirinya. Karena itu bagi anak-anak muda, jikalau kalian mempunyai satu kepahitan karena kalian berada di dalam keluarga yang tidak harmonis, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalian harus melepaskan kepahitan ini. Harus ada pengampunan supaya berkat Tuhan ada pada diri kalian. Juga bagi orang tua, kita sebagai orang tua, kita pun jangan menciptakan kepahitan di dalam hati anak-anak kita. Kita harus mau mengampuni. Bahkan ketika Tuhan mengajar kita dengan berbagai kehidupan sehari-hari kita, untuk kita memberi maaf, melepaskan pengampunan, kita harus melakukannya. Tuhan bisa mengajar kita melalui apapun yang ada di sekitar kita. Dan puji Tuhan, Tuhan semakin mau mengajarkan saya untuk tidak mudah sakit hati, tidak memiliki sakit hati dalam kehidupan, di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Dan saya mau dengan pimpinan Roh Kudus, dan saya berhasil melakukannya sampai hari ini. Bahkan ketika saya berada di sini dengan hal-hal kecil yang kadang sengaja atau tidak sengaja menyakiti saya, tidak ada sedikit pun saya membalasnya atau saya membenci satu dengan yang lain, siapapun yang di sini ya. Saya selalu melepaskan pengampunan, mengasihi, dan saya bisa belajar dari Tuhan untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dan sebenarnya dia adalah orang yang baik, orang yang juga memiliki kasih. Dan ketika saya melakukannya itu, dan Tuhan tunjukkan memang orang-orang ini sebenarnya punya kasih, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan ketika dia menyakiti saya, ketika dia menyinggung saya dengan apa yang dia lakukan. Dan saya bisa melihat bahwa mereka adalah sebenarnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau dibentuk Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan sebagai manusia.
baru. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan terus mengingatkan kita harus terus mengampuni, tidak pernah berhenti, karena ini kewajiban kita. Dengan dasar kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita, mengasihi lebih sungguh. Kita akan menaikkan pujian ini. pasal yang ke-12 di situ kita melihat karunia-karunia. Nah, seperti Bobi mengatakan tadi, menyinggung tentang Protestan dan Pentakosta. Gereja di dunia ini sekarang belum ada yang sempurna. Pentakosta masih kedodoran, Protestan juga kedodoran. Jadi suruh kita jangan, saya hanya karena di dunia jadi pakai merek ya, supaya ada legitimasi bagi pemerintah. Sebenarnya saya itu mempunyai konsep gereja bukan Pentakosta, Presbyterian, Advent, Katolik, semua itu saya hormat sekali. Ya, kalau saya mau katakan Pentakosta kebablasan, lebih banyak menggunakan karunia roh tanpa kasih. Ya, Protestan apa? Lebih banyak iman, ya, tetapi juga tanpa kasih. Mereka sudah mengimani, saya percaya pada Tuhan Yesus pasti selamat. Nah, itu konsep dari Calvin yang mereka pegang keras, sangat ketat. Ini perlu saya tunjukkan kepada saudara ya, bahwa mari kita jangan melihat merek gereja, mari kita melayani dengan melihat kepada Tuhan sebagai kepala dari gereja itu. Gereja ini kudus dan am,
Ya, tidak dikatakan gereja Katolik, gereja Pentakosta, gereja Kudus dan Am. Kudus dan Am itu satu. Ya, satu. Nah, kita melihat terlalu berpegang kepada Calvin tanpa mengerti. Sedikit saya harus uraikan hal ini, sehingga mengatakan keselamatan pasti sudah asal percaya. Percaya kayak apa? Percaya itu harus ada kasihnya, ada tindakan. Ya. Jadi kita ini gereja-gereja harus berani dibenahi terus oleh Tuhan. Ya. Ya. Karunia Roh, saudara berpikir kalau sudah di ini, kita seringkali Pentakosta kebablasan. Asal gereja sudah bisa tumpang tangan, sembuh, bernubuat dan tepat, wah itu sudah dianggap wah gebek gereja. Belum tentu. Rasul Paulus sendiri berkata, aku berbahasa malaikat sekalipun, semua bahasa kukuasai, bahasa malaikat kukuasai, kalau tidak ada kasih, itu sama seperti gong, ya, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, begitu juga tentang iman yang diklaim, oh asal percaya selamat, siapa bilang? Yakobus mengatakan, saudara, kalau ada iman, ada perbuatan. Jangan iman-iman tok, terus yakin selamat, belum tentu. Yang betul-betul selamat itu, ya orang yang selamat itu, saudara, ya, seperti Bu bilang bisa tersinggung, tetapi nggak gampang tersinggung. Bisa. Saya dikata-kata ini ya sakit hati, tetapi saya tidak akan mengingat-ingat. Nggak mengingat itu maksudnya begini dulu. Kalau saya dikemplang orang, saya ingat. Tetapi saya tidak akan pernah memusuhi lagi. Nah, itu namanya nggak ingat lagi. Sudah mengampuni, nggak iling. Iling-iling, oh, kon tahu dikemplang iki? Iya. Tetapi pada saat saya ketemu ini, tetap kita berbaik. Saya tidak pernah nuntut lagi apa-apa. Nah, itu namanya ini. Tidak mengingat lagi, tidak menuntut maksudku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita dapat melihat sekarang orang banyak melakukan hal-hal di gereja untuk supaya gereja penuh, bukan pengajaran. Ya, kalau seperti gereja seperti di sini nih, yang sifatnya pengajaran, bosan orang. Tetapi saya, saudaraku, mengikut Tuhan itu, saya walaupun bukan mau jadi pendeta, saya beli buku. Setiap pergi pasti saya beli buku. Buku-buku yang berkaitan dengan pengajaran. Kalau saya beli buku-buku tentang berkat-berkat itu hanya untuk referensi supaya tahu, oh konsep mereka itu begini. Tetapi saya lebih banyak bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, mari saudara kita lihat ya, seseorang yang berbuat luar biasa, mengusir setan, bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Undurlah hai pembuat kejahatan. Sebab apa? Motif-motif kita minta. Saudara berpikir, orang yang hidupnya tidak karu-karuan kalau minta terus sama Tuhan, bisa loh dikasih karunia roh. Bisa. Bernubuat bisa. Bahasa lidah jago. Tumpang orang sakit, bahkan orang mati bangkit. Itu saya bawa itu. Sampai bosnya kakak saya itu dari Eropa, dia harus mampir dulu ke India. Jadi seluruh yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar Alkitab ya. Tidak melihat kepada gereja mereknya, tetapi aku adalah pengikut Kristus. Ikut Tuhan apa yang dituntut pada saat kita memiliki karunia roh, harus disertai dengan buah roh. Karunia roh tanpa buah roh adalah nothing, sia-sia.
Tetapi kalau kita punya buah roh, itu tidak ada hukum yang menentangnya. Pasti karunia-karunia itu akan nampak. Kalau kita sudah memiliki buah roh dalam hidup kita, terutama awalnya dikatakan kasih, itu pasti perilaku hidup kita ini nggak usah dibuat-buat ya, nggak usah pencitraan, mengalir begitu saja, itu jadi berkat buat orang, ya, menjadi berkat buat orang, nggak gampang tersinggung. Baik saudaraku, kita undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini beberapa kali dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Kembali kami diajarkan Tuhan bahwa kasih agape harus menjadi warna di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Supaya apa-apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami, mungkin kami memperoleh karunia-karunia, jabatan-jabatan, bahkan pelayanan disertai dengan hal-hal yang ajaib tanpa ada kasih di dalam hidup kami. Semuanya itu sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan ini memberikan pengertian bagi kami Tuhan, supaya di dalam kami melayani benar-benar kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi sesama kami, supaya kehidupan kami dapat menjadi tuntunan bagi sesama untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Hamba serahkan hamba-Mu yang telah memberkati kami. Tuhan, tambahkan hikmat marifat dari tempat yang tinggi, supaya firman yang disampaikan bukan saja memberkati kami, tetapi memberkati kehidupannya, sehingga kami semua yang mendengarkan mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kita di dalam situasi yang sulit, baik itu karena dampak dari virus corona, begitu juga situasi alam yang tidak bersahabat, terjadi gempa bumi, begitu juga longsor di mana-mana, banjir bandang terjadi di negara kami. Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk menjamah bangsa kami, supaya mereka menyadari bahwa hidup ini ada di dalam kendali dari pencipta langit dan bumi, sehingga kami hidup Tuhan bukan untuk diri kami sendiri,
tetapi buat orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai pemimpin kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Begitu juga pemimpin-pemimpin legislatif yudikatif. Tuhan pakai supaya ketiga lembaga tinggi negara ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk hamba-hambamu yang saat ini melakukan pelayanan. Tuhan urapi mereka, karena kasih ilahi ada di dalam kehidupannya, sehingga apa yang dia lakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi membimbing jemaat untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk anak-anakmu yang mengalami PHK, kesulitan keuangan, bahkan sakit. Hamba tidak sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya permasalahan hidup mereka Tuhan akan lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih anak-anakmu telah hadir, dan kami yakin Tuhan akan kembalikan dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai mereka mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat